membangun kuburan orang-orang saleh. Ini salah satu bentuk melampaui batas dalam memuliakan orang-orang saleh. Karena dia seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz besar, seorang wali Allah, maka mereka bangun kuburannya, mereka buat megah, dan dibuat beda dengan kuburan pada umumnya. Maka ini adalah melampaui batas dan termasuk pintu kesyirikan. Dan telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tegas. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan, juga melarang duduk di atasnya, dan melarang membangun di atasnya. Hadisnya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang 3 hal. Pertama, menyemen kuburan atau mengapuri kuburan. Yang kedua, melarang duduk di atasnya. Yang ketiga, dilarang membangun di atasnya. Dan hadis ini umum, sehingga mencakup apapun yang dibangun di atasnya. Apakah sebuah kemah, ataukah sebuah bangunan dari batu, atau dari semen, atau dari kayu, sama saja. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Nailul Autar menjelaskan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ayyubna alaihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kuburan. Fihi dalilun ala tahrimil bina 'alal qabri. Maka dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan haramnya membangun di atas kuburan. Jadi hadisnya jelas, dalilnya jelas. Kemudian beliau jelaskan juga, wa fassala Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau atau ulama mazhab beliau memberi rincian. Faqalu, mereka mengatakan, in kanal bina fi milkil bani famakruhun. Kalau bangunan itu dalam kepemilikan orang yang membangunnya, maka hukumnya makruh. Jadi misalkan seseorang dikubur di pekuburan khusus milik perorangan, maka hukumnya makruh kata mereka. Wa in kana fi maqbaratin musbalah faharamun. Dan apabila dibangun di kuburan umum, maka hukumnya haram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat di kalangan mazhab Syafi'i adalah terlarang, nggak boleh. Hanya saja mereka memberi rincian. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wala dalila ala hadza tafsil. Sebenarnya tidak ada dalil perincian seperti ini. Tidak ada dalil perincian seperti ini. Jadi ini hanya ijtihad para ulama Syafi'iyah tanpa berdasarkan dalil. Dalilnya bersifat umum. Nabi SAW melarang membangun di atas kuburan, maka hukum asal larangan adalah haram. Beliau tidak memberikan perincian makruh dan haram, tidak. Maka kata beliau, kata Asy-Syaukani rahimahullah, ini tidak ada dalil. Wa qad qala Syafi'i, dan kata Imam Asy-Syaukani, Imam Syafi'i sendiri telah berkata, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah dibangun. Perhatikan jemaah sekalian,
bahkan kuburan yang sudah dibangun sekalipun, diperintahkan oleh para pemimpin Islam yang disaksikan oleh Imam Syafi'i, dan beliau membenarkan, bukan dalam konteks beliau menyalahkan, itu dihancurkan. Kenapa jemaah sekalian harus dihancurkan yang sudah terlanjur dibangun? Karena itu adalah juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala, beliau berkata, qala li Ali ibn Abi Talibin, berkata kepadaku Ali bin Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Abul Hayyaj Al-Asadi, aku akan mengutus engkau untuk sebuah misi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dahulu. Apa misinya? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan ada patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan kuburan ditinggikan kecuali engkau ratakan. Perhatikan jemaah sekalian, ini perintah Rasulullah SAW yang sudah terlanjur dibangun, diratakan, dihancurkan. Maksudnya adalah dikembalikan seperti aslinya. Bukan pula dihilangkan sama sekali, tidak. Maksudnya adalah dikembalikan seperti bentuk aslinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menjadi pemimpin negara Islam, beliau juga memerintahkan pegawainya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian di masa Imam Syafi'i, ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadami ma yubna. Beliau mengatakan, aku melihat para pemimpin di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun, yaitu kuburan-kuburan yang dibangun. Disetujui, diakui oleh Imam Syafi'i rahimahullah karena jelas hadisnya. Makanya kita khawatir jemaah sekalian, kalau Imam Syafi'i rahimahullah ada di zaman ini, beliau pasti dituduh sebagai Wahabi. Karena di antara tuduhan atau yang tidak disukai oleh golongan-golongan yang menyimpang terhadap pemerintah Arab Saudi adalah menghancurkan kuburan-kuburan mereka dahulu yang dibangun. Ini selalu mereka besar-besarkan di buku-buku mereka. Ya. Seperti bukunya Syekh Idahram, katanya Wahabi menghancurkan kuburan para wali, kuburan para sahabat. Padahal memang harus dihancurkan. Yang mereka buat-buat itu karena melampaui batas terhadap orang soleh. Dan itu perintah Nabi SAW, perintah Ali bin Abi Thalib, dan diakui oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh para pemimpin Islam di masa beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, yang disyariatkan, yang disunahkan, kuburan itu hanya tingginya hanya sekitar 1 jengkal saja. Sebagaimana dalam syarah Muslim, beliau berkata, fihi, dalam hadis tadi yang kita sebutkan tadi, anna sunnatah, bahwasannya sunnah, maksudnya ajaran Nabi SAW, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, annal qabra la yurfa'u alal ardi raf'an katsira, bahwasanya kuburan itu tidaklah ditinggikan dari atas permukaan tanah terlalu tinggi, wala yusannam, dan juga jangan dibuat seperti punuk onta, ya, seperti puncak gunung begitu. Bal yurfa'u nahwa shibrin wa yusattahu, tetapi diangkat hanya sekitar 1 jengkal saja dan dibuat rata. Kemudian kata beliau, wa hadza madhhabus Syafi'i wa man wafaqahu, dan ini adalah madhabnya Syafi'i dan yang mengikuti madhab beliau atau menyetujui beliau. Iya. Wa naqala al-Qadi Iyad an aktsar ulama an al-afdal indahum tasnimuha. Tetapi al-Qadi Iyad menukil dari kebanyakan ulama yang afdal menurut mereka adalah
tasnimuha, dibuat seperti punuk onta. Tapi tetap nggak diangkat tinggi-tinggi, nggak dibangun di atasnya, tidak. Tapi tanah sisa galian itu dibuat seperti punuk onta, wa huwa madhhabu Malik, dan ini madhab Malik. Iya. Jadi ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya. Yang sunnah adalah tidak terlalu diangkat tinggi-tinggi. Iya. Hanya saja ulama beda pendapat. Apakah dibuat rata atau seperti punuk onta? Baik, yang intinya mereka mengatakan tidak boleh ditinggikan karena adanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, atau tidak boleh dibangun di atasnya. Baik. Inilah jemaah sekalian yang pertama yang harus kita hindari. Termasuk sifat berlebihan melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Membangun kuburan mereka, bahkan membuatnya menjadi megah dan tampil beda dari kuburan-kuburan yang lain. Maka ini bisa menjadi pintu setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan.